Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamza Rusdi dari Fakultas Teknik Elektro kelas 5A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu sistem telekomunikasi. Yang pertama, perkembangan pada masa prasejarah tahun 0 sampai dengan 300 Masehi. Sebenarnya teknologi informasi dan komunikasi sudah dikenal oleh manusia sejak beratus-ratus abad lalu. Hanya beda sekarang lebih keren dan efisien. Maksudnya, pada zaman dahulu, pada manusia zaman dahulu itu sudah mengenal teknologi informasi dan komunikasi. Yang kita tahu dari manusia prasejarah itu dari peninggalannya, yaitu corak-corak yang ada di dinding untuk mendokumentasikan kegiatan mereka dan hewan apa yang ia tangkap hari ini. Sejak manusia diciptakan di muka bumi, manusia bisa berkomunikasi dengan simbol-simbol dan isyarat. Mereka hanya mampu berkomunikasi dengan suara denguan dan isyarat tangan sebagai bentuk awal komunikasi. Contohnya, mereka belum bisa mengetahui alat berkomunikasi. Hanya saja mereka bisa mendengar suara denguan atau isyarat tangan. Sebagai bentuk awal komunikasi itu, kalau ada musuh yang datang, itu pemimpin atau prajurit yang akan mengkomunikasikan prajuritnya dengan isyarat tangan. Prajuritnya akan mengerti dan melaksanakan apa yang disuruh oleh pemimpinnya. Perkembangan selanjutnya yaitu dengan membuat dan menggunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi atau syarat, seperti gendang, trompet, yang terbuat dari tanduk. Pada perkembangan selanjutnya ini, yaitu membuat alat-alat yang menghasilkan bunyi. Gendang itu akan menandakan bahaya atau orang yang akan terjebak atau orang yang terjebak di suatu tempat. Trompet yang terbuat dari tanduk binatang itu alat telekomunikasi yang mengarahkan semua penduduk wilayah tersebut untuk menjauh dari tempat tersebut. Selanjutnya, perkembangan pada masa sejarah. Pada tahun 3000 Masehi sampai dengan 1400 Masehi. Untuk yang pertama kali, tulisan digunakan oleh bangsa Sumer yang menggunakan simbol dan bentuk dari piktografi sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi atau penyebut yang berbeda sehingga mampu menjadi kata, kalimat atau bahasa. Orang zaman dahulu itu menggunakan kata piktografi yang bisa menulis itu dengan menggunakan cat alam dan
Ya, itu aja. Pada tahun 2900 Masehi, penggunaan huruf hieroglifik pada bangsa Mesir kuno. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Jika simbol tersebut digabung menjadi satu rangkaian, maka akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Hieroglif terdiri dari 3 macam gelar, yaitu clonic gelar, termasuk karakter satu konsonan yang berfungsi seperti abjad, holograf, dan senegraf. Simbol sematik yang menentukan makna, yang membatasi arti dari logografik atau kata-kata fonetik. Secara visual, keseluruhan hieroglif kurang lebih bersifat kiasan. Mereka merepresentasikan elemen yang nyata maupun ilusional. Terkadang menyesuaikan dengan mode dan kesederhanaan, tapi secara umum benar-benar dikenal dalam tanda bagaimanapun simbol atau tanda yang sama. Berdasarkan konotasi dapat diinterpretasi dalam macam-macam cara, yaitu sebagai phonograph, phonics reading, sebagai logo atau sebagai ideogram, semagram, denominativis, seperti reading. Perkembangan pada masa modern 1400 Masehi sampai sekarang. Pada masa ini terjadi kemajuan yang cukup berarti pada perkembangan teknologi informasi yang komunikasi, perkembangan yang terjadi selama masa modern, perkembangan alat teknologi masa modern. 1450 Masehi, koran pertama di dunia mulai beredar di Eropa meski belum terbit secara harian. Ya, pada masa sekian, koran itu terbit untuk pertama kalinya. Koran itu terdiri dari berbagai berita-berita yang terjadi pada tahun tersebut. Pada tahun 1455 Masehi, Johann Gutenberg mengembangkan mesin cetak yang menggunakan plat huruf dari besi dan dibingkai dengan kayu yang dapat diganti-ganti. Maksudnya, pada tahun tersebut untuk membuat koran selanjutnya itu menggunakan mesin cetak untuk memudahkan dan membagi dan membuatnya lebih cepat. Selanjutnya, Gutenberg menciptakan alat tersebut dengan campuran timah, timbal, dan antimon. Hasilnya adalah 290 blok berisi huruf dan simbol yang digunakan bersama kertas, tinta, dan alat pencetak. Ia juga memodifikasi mesin pengolah anggur dan mempunyai mesin pencetak. Mesin tersebut dibuat agar dapat mengatur sirkulasi kertas sekaligus memperas kandungan air di dalamnya, yaitu gambar di bawah. Contohnya ada di gambar bawah. Itu gambar untuk menenun kalau salah, atau mencetak kertas ya. Saya lupa. Pada tahun 1642 Masehi, The Brazilian
membuat oleh Blaise Pascal, ahli matematika dan ahli filsafat dari Prancis. Alat ini mempunyai alat perhitungan dengan mesin mekanik yang pertama. Dan sampai saat ini campuran modern masih menggunakan teknik alat itu. Contohnya seperti yang ada di gambar bawah ini. Selanjutnya, pada tahun 1650 Masehi, surat kabar pertama berada di Jerman. Pada surat kabar itu sudah menyebar di negara Jerman. Dan apakah pembuatan surat kabar di Jerman itu lebih bagus dari Inggris? Nah, kita lihat ini. 1714 Masehi, mesin teknologi ditemukan pada tahun 1714 oleh Henry Mack asal Inggris. Beliau yang pertama mendapat paten atas mesin teknologi. Namun demikian, sejak tahun 1829 sampai 1870 banyak penemu lain yang mencoba mematikan baik di Eropa maupun Amerika, tapi tidak akan satu pun yang memproduksi atau memerlukan kompresinya. Contohnya seperti itu. Itu yang gambar di atas itu mesin ketik yang sudah sangat bagus. Yang kedua itu apa ya? Mesin cetak ya, nggak salah ya. Lanjutnya, pada tahun 1793 Masehi, saya membuat jalur telegraf optik jarak jauh. Selanjutnya, pada tahun 1821 Masehi, Wistrophone untuk pertama kali dilakukan oleh Charles Wollaston. Ya, di sini kita bisa lihat siapa yang pertama kali menemukan mikrofon, dan karena itu pertama kali dan ditemukan oleh Charlie Wollaston. Pada tahun 1830 Masehi, Augusta Lady Farman menulis program komputer yang pertama bekerja bersama dengan Charlie Babbage menggunakan ide mesin analog. Pada tahun 1831 Masehi, Joseph Hare menciptakan jalur listrik pertama di dunia. Untuk pertama yang menciptakan jalur listrik yang ada di dunia yaitu Joseph Hare. Apakah bisa berkembang jalur listrik itu? Kita lihat perkembangannya aja dulu. Pada tahun 1837 Masehi, Samuel F.B. Morse bersama William Hall dan Jerry Washington mengembangkan telegraf dan kode Morse. Kode Morse pertama kali digunakan secara luas secara teknologi radio dan telegram berkembang bahasa di akhir abad ke-19. Pada tahun 1837 masa ini, Samuel dan Marshall Wallace menggunakan telegram dan kode Morse. Itu fungsinya untuk memperluas teknik telegram. Itu adalah tempat terpisah jauh dengan menggunakan telekomunikasi radio transfer wave atau gelombang rendah yang tidak mampu mengirimkan gelombang suara, namun dapat mengirimkan bunyi sederhana seperti bunyi panjang, pendek, dan kode Morse.
Selanjutnya, pada tahun 1808 Masehi diciptakan di gulungan film untuk memotret oleh Gro Estar. Pada 1910 Masehi Thomas Alvan Edison mencetakkan film bersuara pertama hidupnya. Ya, selanjutnya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.